Halo guys, waktu Redmi Note 15 ini masuk ke Indonesia awal tahun kemarin, suasananya tuh kayak sepi banget ya. Nggak kerasa sama sekali kehebohan atau hype-nya, kayak generasi-generasi pendahulunya guys. Orang-orang tuh kayak pada males ngelirik HP ini. Ya walaupun masih ada yang beli karena penasaran dengan performa dan juga layar melengkung terbarunya itu. Yang tapi tetap aja akhirnya dijual lagi dan memilih kembali ke seri sebelumnya yaitu Redmi Note 14 guys. Dan sekarang HP ini udah berumur 3 bulan sejak rilis. Jadi di video kali ini, saya akan bagikan pengalaman Redmi Note 15 setelah unitnya dipakai jangka panjang guys. Tonton sampai habis ya, biar kalian dapat gambaran utuhnya. Hal pertama yang mau saya bahas, kita mulai dari kenyamanan waktu dipegang selama 3 bulan ini. Layar melengkungnya ini jujur bikin HP kerasa tipis banget dan enak disakuin di kantong kita guys. Bentuk curve display tersebut bukan cuma buat gaya-gayaan di mata, tapi emang bikin tangan nyaman pas menggenggam bodinya. Ditambah lagi, bobotnya ini berada di kisaran 183 gram, jadi digenggam lama pun gak bikin pergelangan tangan kita berasa pegal. Nah, meskipun Xiaomi gemar mempromosikan fitur Titan Talk yang katanya punya ketahanan jatuh sampai 1,7 meter, namun setelah dipakai nemenin aktivitas saya kesana kemari, saran saya tetap pasang casing tambahan aja guys. Bagian belakang HP ini murni plastik ya, jadi kalau kita teledor masih bakal gampang baret. Mau sekuat apapun klaim ketangguhan di dalamnya, kalau luarnya bukan kaca, ya tetap mesti ekstra dijaga biar nggak lecet guys. Lagi pula rating resminya kan cuma IP64 ya, yang artinya dia cuma tahan terdapat cipratan aja. Jadi selama 3 bulan ini, paling banter cuma berani saya bawa buat nerobos gerimis tipis aja. Nggak berani sampai sengaja dicemplungin ke dalam air. Tapi untungnya kalau ada masalah, garansi resminya kan lumayan panjang, yaitu 15 bulan. Jadi porsi pemakaian harian terasa sangat terjamin. Karena pada akhirnya, kedamaian kita itu bukan dari janji iklan yang sengaja dibuat, tapi dari seberapa nyata jaminan resmi yang bisa kita dapat. Pindah ke bagian layar, lengkungan 3D di panel AMOLED-nya ini, kalau buat urusan nonton film, jujur manjain mata banget guys. Karena bezel bawahnya ini udah tipis dan simetris. Ukurannya yang ultra besar, 6,77 inci, beneran ngasih visual yang terasa luas. Ditambah lagi gerakan layarnya udah mulus banget, berkat refresh rate 120 Hz. Lalu dipakai di bawah terik matahari langsung pun, layarnya tetap kelihatan jelas tanpa perlu kita tutupin pakai tangan. Karena kecerahan mentoknya bisa sampai 3200 nits. Tapi ada satu kompromi juga yang baru kerasa mengganggu setelah dipakai berbulan-bulan, yaitu lengkungan di tepian layarnya ini menurut saya agak terlalu tajam guys. Jadi pas lagi saya pakai HP ini satu tangan, entah sambil tiduran atau terburu-buru gitu, pinggiran telapak tangan saya sering banget memicu ghost touch. Meskipun di HyperOS udah ada fitur penyesuaian area sentuh, tapi tetap aja sesekali gejala salah pencet ini masih suka terjadi ya. Oh iya, ada juga fitur wet touch yang beneran kepakai pas tangan saya agak berkeringat. Jadi respon layarnya masih tetap akurat tanpa adanya lompat-lompat. Padahal touch sampling rate bawaannya kan ultra tinggi. Tapi untungnya dia bisa tahu mana sentuhan jari dan mana basah keringat guys. Jadi untuk layarnya, mau setipis apapun bezelnya, kalau untuk ngeliat foto, bakal percuma juga jika lengkungannya ini malah bikin jempol kita sering tipu. Masuk ke sektor kamera, selama saya pegang kamera 108 megapikselnya, karakter foto di siang hari konsisten menghasilkan warna yang natural walaupun agak gonjreng sedikit. Buat jepret-jepret harian, detail gambarnya beneran dapet banget karena shutter speednya berasa instan, ditambah manajemen dynamic range-nya yang rapi bikin area bayangan dan langit terang kelihatan seimbang. Pokoknya aman lah kalau cuma buat kebutuhan sharing ke Instagram. Kemudian untuk urusan perekaman video, ini yang jadi pertimbangan besar guys. Pertama, Xiaomi beneran pelit karena menghilangkan lensa ultrawide. Dampaknya berasa banget kalau kita mau foto pemandangan yang luas atau foto bareng-bareng karena harus mundur dulu ke belakang agar semuanya bisa masuk frame. Padahal di seri sebelumnya lensa ini selalu ada dan kepake banget guys. Yang kedua, boro-boro dapat video sinematik yang estetik, kamera belakang HP ini kalau dibawa jalan sedikit hasilnya malah langsung bikin pusing. Efek nggak ada stabilizer OIS maupun AI sama sekali ya. Guncangannya beneran parah banget, kayak nggak ada diredam sama sekali sama sistemnya. Makanya biar videonya masih layak tonton dan nggak bikin pusing, untuk resolusinya harus diturunin ke Full HD 30 fps aja. Selanjutnya untuk kondisi malam hari, detailnya emang langsung merosot. Banyak noise halus yang muncul, dan ketajaman objeknya juga langsung berkurang drastis. Karena di seri ini, fitur manual night mode-nya dihilangkan, kita gak bisa maksa sensornya buat nyerap cahaya lebih lama. Jadi bener-bener harus pasrah sama tangkapan mode autonya aja guys.
Di sektor performa, ini yang paling banyak bikin orang penasaran. Karena kondisinya sedikit berbeda, setelah brand lain merilis HP dengan chipset yang sama, tapi harganya malah lebih tinggi dari HP ini guys. Karena per bulan Mei 2026 ini, performa harian Helio G100 Ultra-nya kembali dirindukan untuk HP di angka 2 jutaan, yang kemampuannya masih stabil, serta gak berasa ada penurunan kinerja. Buka tutup aplikasi sosmed masih kerasa satset, dan penyimpanan UFS 2.2-nya ngebantu banget proses loading file tetap kerasa lancar guys. Cuma, karena unit yang saya pegang ini varian hemat RAM 6GB ya, jadi setelah pemakaian jangka panjang, manajemen RAM-nya berasa agak ketat. Sering banget pas saya lagi asik scrolling, terus ditinggal balas chat bentar, dan pas balik lagi, sosmednya malah otomatis nge-reload dari awal. Terus kalau buat urusan audio, HP ini emang udah dilengkapi sama dual speaker alias stereo. Karakter suaranya tuh menurut saya lumayan memukau di kelas harganya, apalagi udah ada dukungan Dolby Atmos juga. Nah, pas volumenya saya boost sampai 300%, suaranya beneran jadi kencang guys. Tapi hebatnya, karakternya tetap berasa balance dan gak pecah guys. Jadi kalau buat dipakai nonton film atau dengerin musik, pengalaman audionya tuh berasa megah dan hidup banget. Cuma ada satu catatan nih, HP ini emang udah nggak punya lubang jack audio 3,5 mili ya, jadi kalian harus siap-siap pakai dongle atau beralih ke earphone bluetooth guys. Kemudian untuk urusan daya tahan baterai yang berkapasitas 6000 mAh, kalau dipakai secara intens, misalnya lagi sering di luar dan jaringan salurannya aktif terus, dan sering scrolling sosmed atau menonton video, baterainya emang udah sesuai target kapasitasnya yang bisa tembus 19-20 jam guys. Jadi performa manajemen dayanya emang terbukti irit banget dan dapet efisiensinya. Sangat awet lah buat ukuran pemakaian harian. Lalu untuk pengisiannya yang udah pakai charger bawaan 33 watt, butuh waktu sekitar 1,5 jam, masih standar lah dan gak terlalu lama. Apalagi cuma ngecas 1 kali bisa dipakai seharian full. Kemudian untuk fitur-fitur esensialnya, selama 3 bulan ini, in-display fingerprint-nya tergolong responsif dan jarang gagal membaca sidik jari. Fitur andalan sekelas infrared blaster buat remote yang masih kepake, dan NFC buat cek saldo kartu. Semuanya berfungsi normal tanpa kendala guys. Jadi kesimpulan saya, setelah 3 bulan bareng Redmi Note 15 ini, HP ini beneran tipe smartphone yang tahu diri. Dia berada di posisi yang aman buat memenuhi semua kebutuhan basic harian kita, tanpa ada sektor yang terlalu menonjol banget guys. Dan di tengah kondisi market sekarang, di mana harga HP baru lagi pada naik, varian terendah RAM 6GB yang harganya sekarang di kisaran 2,5 jutaan, menurut saya ini adalah opsi yang paling masuk akal guys. Desainnya dapat mewah, layarnya cakep, baterainya awet, dan harganya pun juga masih masuk akal. Itu kalau dibandingkan HP-HP baru yang rilis belakangan ini. Tapi kalau disuruh lawan generasi sebelumnya, jelas ini lebih mahal untuk performa yang beda tipis guys.